Hai Free People, kembali lagi bersama aku Cece di Start Friday Asia, di mana kita akan ngebahas seputar branding, strategi bisnis, marketing, dan masih banyak lainnya. Kalau gitu, without any further ado, let's get started. Di video kali ini kita bakal ngebahas suatu fenomena yang katanya sebagai upaya untuk mencintai lingkungan dan bumi. Kira-kira apa sih? Belakangan ini kita pasti sering melihat atau mungkin mendengar kata thrifting atau mungkin thrift shop. Fenomena ini menjadi salah satu fenomena yang sedang hangat-hangatnya nih diperbincangkan di media sosial. Banyak banget pro dan kontra yang timbul karena adanya budaya baru yang muncul dari kegiatan thrifting ini. Karena seperti yang kita tahu, thrifting sendiri juga menjadi salah satu bisnis yang kini digemari oleh para anak-anak muda. Karena nggak butuh mengeluarkan banyak modal, thrifting sendiri juga menjadi salah satu bisnis yang bisa menggunakan banyak platform dan keuntungan yang didapatkan pun relatif besar. Nah Free People, pada tahu nggak sih, masih banyak orang yang menganggap bahwa thrifting merupakan suatu tren kekinian atau baru yang muncul di masyarakat. Padahal sebenarnya thrifting sendiri sudah ada di Indonesia sejak tahun 2013 silam. Hal ini ada ketika perdagangan barang bekas mulai ramai dan masuk ke pasar Indonesia. Perdagangan barang bekas biasanya identik dengan kelas menengah ke bawah. Justru saat ini malah kalangan anak-anak muda yang semakin tertarik dengan kegiatan thrift. Hal ini terjadi ketika awal tahun 2020 tren fashion era 80 dan 90-an kembali diminati oleh para kalangan anak muda. Bersamaan juga dengan kegiatan kampanye yang mendukung gerakan pengurangan konsumsi fast fashion, zero waste, dan juga 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Nah, pasti masih banyak nih dari Free People yang mulai tanya, Kak, apa sih bedanya thrifting, dan thrift shop? Apakah salah satunya memiliki keunikan yang berbeda atau ketiganya ternyata hal yang serupa? Kalau gitu, yuk kita bahas satu-satu. Thrift sendiri merupakan barang-barang bekas atau second yang berasal dari barang impor. Biasanya produk-produk ini atau barang-barang ini memiliki kondisi yang bagus dan tampak seperti barang baru. Namun gak menutup kemungkinan juga kalau misalnya satu atau dua produk akan memiliki sedikit cacat produksinya. Biasanya konsumen akan memburu atau membeli barang-barang thrifting ini karena barang-barangnya yang tidak pasaran dan memiliki jumlah yang terbatas. Sedangkan kalau thrifting sendiri merupakan kegiatan membeli atau memburu barang-barang dari thrift itu tersebut. Nah, kegiatan ini biasanya kita lakukan di pasar-pasar yang menjual barang-barang bekas, atau mungkin kita bisa ke e-commerce atau mungkin media sosial yang menjual barang-barang thrift itu tadi. Biasanya ini disebut sebagai thrift shop itu tadi. Banyak orang yang gemar melakukan kegiatan thrifting ini karena selain mereka bisa mendapatkan barang-barang branded dengan harga yang sangat amat murah, mereka juga akan mendapatkan rasa challenging tersendiri karena harus berebut dengan konsumen lainnya. Lalu ada juga nih pasti yang bakal tanya, Kak, apa sih bedanya thrift shop dan pasar loak? Sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan di antara keduanya, baik itu thrift shop ataupun pasar loak sama-sama menjual barang bekas. Hanya bedanya thrift shop biasanya terlihat lebih keren dan populer ketimbang pasar loak. Nah, kalau misalnya thrift shop sendiri, mereka juga mengambil barang-barang bekas di pasar. Hanya saja mereka akan membrandingnya dengan lebih keren dan menambahkan embel-embel vintage di setiap produknya. Sebelum kita menelaah lebih jauh nih terkait dengan bisnis thrifting, mari kita mundur sedikit untuk mengulik sejarah unik dari thrift sendiri. Thrift atau thrifting sebenarnya sudah ada sejak abad ke-18 dan 19, di mana saat itu revolusi industri memungkinkan untuk memproduksi pakaian secara massal. Di saat itu harga-harga pakaian dijual dengan sangat amat murah, di mana akhirnya menyebabkan cara pandang dari masyarakat menjadi berubah dan menjadikan pakaian menjadi barang disposable atau sekali pakai lalu buang. Hal ini akhirnya berefek pada limbah pakaian yang meningkat secara drastis karena seperti yang kita tahu, pakaian merupakan salah satu sampah yang sangat amat sulit terurai. Hingga krisis ekonomi menimpa masyarakat Amerika pada tahun 1920-an yang akhirnya menyebabkan banyak masyarakatnya kehilangan pekerjaan. Hal ini akhirnya berimbas pada mereka yang tidak memiliki uang lagi untuk membeli pakaian-pakaian baru, yang akhirnya mereka juga mulai terbiasa nih untuk membeli pakaian-pakaian bekas.
Pada saat itu, thrifting, thrift shop atau kegiatan thrift menjadi salah satu kegiatan yang mulai banyak dilakukan oleh masyarakat Amerika. Hal ini akhirnya berdampak pada thrift shop yang saat itu dikategorikan sebagai department store. Pada saat itu, Goodwill Industries menjadi salah satu thrift shop terbesar di Amerika yang menyediakan lebih dari 1.000 pakaian dan peralatan rumah tangga. Berlanjut pada tahun 1900-an, di mana saat itu Kurt Cobain menjadi salah satu artis yang berada di puncak karirnya. Penampilannya yang tidak sengaja mempromosikan thrifting style yang akhirnya digemari oleh para kalangan anak muda pada saat itu. Kurt Cobain memiliki penampilan yang khas yang selalu terlihat menggunakan flannel shirt, kaos bolong, celana jeans, dan lapisan atau layering yang banyak yang akhirnya diikuti oleh para penggemarnya. Hal ini demi untuk memiliki style yang sama dengan Kurt Cobain, banyak para remaja akhirnya yang harus berbelanja di thrift shop karena barang-barang yang tidak ada di retail shop. Di Indonesia sendiri, kegiatan thrifting atau thrift shop mulai berkembang di wilayah pesisir laut Indonesia, wilayah-wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga nih, seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, hingga Sulawesi yang menjadi pintu masuk barang-barang impor. Lalu yang jadi pertanyaannya nih free people, kenapa di Indonesia sendiri budaya thrifting ini sangat dilulukan oleh para masyarakat hingga mampu menjadi pop culture tersendiri, apalagi di masa pandemi seperti saat ini di mana banyak masyarakat yang harus berhemat untuk membelanjakan barang-barang di luar dari kebutuhan utamanya? Beralasan karena kegiatan thrifting ini menjadi kegiatan yang dapat menekan angka pencemaran yang terjadi karena fast fashion menjadi salah satu alasan kenapa thrifting digemari oleh banyak masyarakat. Kata barang bekas saat ini juga sudah tidak memiliki konotasi yang jelek lagi. Saat ini kelompok masyarakat yang memiliki minat paling besar terhadap bisnis thrifting adalah generasi milenial dan generasi Z. Kedua generasi ini memiliki andil yang cukup besar nih dalam meningkatkan tren thrifting yang terjadi di masyarakat saat ini. Banyaknya jenis pakaian yang ada di thrift shop dapat membuat para masyarakat tetap tampil modis dan tetap dapat mengikuti perkembangan tren fashion tanpa perlu mengeluarkan biaya yang berlebih. Namun sayangnya meskipun thrifting jadi sebuah usaha atau sebuah tren yang saat ini sedang populer, masih banyak perdebatan pro dan kontra yang terjadi antara konsumen dan penjualnya. Masih banyak yang beranggapan bahwa sebenarnya produk-produk yang dijual di thrift shop tidak harus memasang harga yang begitu mahal. Karena seperti yang kita tahu, thrift shop ini menjual barang-barang bekas. Salah satu faktor yang membuat harga dari barang-barang bekas di thrift shop menjadi naik tidak lain karena pelayanan dari thrift shop itu sendiri. Mereka akan mengeluarkan effort lebih nih untuk hunting produk-produk yang unik, mengeluarkan tenaga, juga waktu yang mereka punya. Kelangkaan jenis dan brand juga menjadi salah satu alasan nih kenapa harga yang dijual menjadi cukup tinggi atau mahal. Beberapa orang juga sengaja memburu pakaian-pakaian bekas di thrift shop untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Namun tak jarang juga nih, hanya karena beralasan barang tersebut atau pakaian tersebut memiliki kesan vintage dan esensi yang tinggi, pemilik dari thrift shop tersebut akan meningkatkan harganya beberapa kali lipat. Nah lalu yang jadi pertanyaannya nih free people, kalau misalnya kegiatan thrifting ini memang benar sebuah upaya untuk menyelamatkan bumi dari fast fashion, bukankah seharusnya produk-produk tersebut dijual dengan harga yang lebih murah agar semua masyarakat dapat berpartisipasi dan membeli produk-produk dari thrift shop? Karena nggak sedikit juga nih free people, masyarakat juga akan berpikir daripada mengeluarkan duit dengan harga yang sama untuk membeli barang bekas, mereka bisa aja membeli barang dengan harga yang sama atau mungkin menambah sedikit uangnya, mereka bisa mendapatkan barang yang lebih baru dan kekinian. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa pastikan bahwa kalian sudah subscribe dan turn notification on supaya kalian nggak ketinggalan update seru dari Start Friday Asia. Kalau gitu, see you!